Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video vlog Deep Hood, yaitu toko baru saya. Jadi saya bikin toko baru itu di Shopee, baru diupload 2 minggu yang lalu. Lalu insya Allah akan saya update terus 1 minggu sekali vlog Deep Hood ini. Insya Allah rencananya aja sih tiap Rabu malam ya. Kenapa saya buat ini? Yaitu ajang pembuktian. Jadi saya sudah bikin berbagai macam video tentang tips di Shopee, tips di Lazada, di blog juga. Tapi gimana sih kalau kita memulai dari nol? Saya mau nyobain membuktikan ke diri sendiri bahwa teori saya berhasil, juga membuktikan ke teman-teman teori saya ini berhasil atau enggak. Kalau berhasil alhamdulillah, kalau enggak ya saya mohon maaf. Dan yang terakhir, tujuan di Hood Vlog ini adalah kita berkembang bersama. Jadi buat yang baru-baru atau yang levelnya baru setahun, kurang dari setahun atau 2 tahun lah, ini kita bisa sama-sama lihat perkembangan kita bersama. Oke, kita mulai aja. Seperti saya bilang, ini baru 2 minggu. Alhamdulillah minggu ini pecah telur. Tapi sebelumnya saya mau ngejelasin bahwa ternyata iklan produk serupa itu fail kalau saya lakukan di toko baru. Jadi saya berulang-ulang bilang bahwa iklan produk serupa itu keren banget. Memang keren sih sebetulnya memang keren, tapi ternyata kalau di toko baru itu fail. Kenapa saya bilang fail? Karena pertama saya ngebid Rp250 untuk semua produk di Shopee. Produksi Deep Hood ini di Shopee ada 6 produk. Saya bid Rp250 per klik, itu nggak ada impression sama sekali. Artinya nggak ada dilihat ya, impression tuh dilihat, artinya bahwa iklannya nggak jalan gitu, ada sesuatu yang salah. Oke, saya pikir mungkin karena bidnya terlalu rendah, saya naikkan jadi 500, ternyata hasilnya juga nihil. Lalu saya jadi otomatiskan, juga ternyata nihil, nol besar. Jadi mau 1.000 juga saya rasa nggak akan ada hasilnya karena saya sudah pasang otomatis. Artinya otomatis itu Shopee akan nyariin pengunjung. Sekarang otomatis aja nggak jalan, nggak ada impression sama sekali. Nah, bisa dilihat ini, nah ini iklan produk serupa, baru ada dilihat itu ketika 2 hari yang lalu, itu ketika ada penjualan. Nah, ini saya udah jalankan dari hari apa ya? Sudah seminggu lah, sudah seminggu saya jalankan. Memang baru keluar impression, itu pun impression ya, dilihat bukan diklik. Itu pun cuma dua impression, 3 impression. Itu ketika ada penjualan. Ini berbanding terbalik dengan yang baju Yuli, saya mau ngasih lihat. Nah, baju Yuli yang klik itu sampai 88.000 klik dalam 1 bulan terakhir untuk iklan produk serupa. Dan iklan produk serupa ini buat baju Yuli itu hampir 50%-nya dari omset dari iklan. Jadi ya sekitar 20-30% omset kami di Shopee itu dari iklan produk serupa. Sedangkan kalau yang di toko baru itu nol besar hasilnya. Iklannya nggak jalan, saya juga kaget. Iklannya nggak jalan, teman-teman, nggak jalan. Makanya saya berkesimpulan, produk serupa itu oke jika sudah banyak ulasan, sudah banyak page view atau pengunjung, karena memang iklan produk serupa itu salah satunya adalah retargeting. Jadi kalau pengunjungnya nggak ada, ya mau retargeting siapa? Hasil nggak jalan. Lalu produk serupa itu oke jika sudah ada bintang dan penjualan. Nah, makanya iklan produk serupa ini saya rasa Eee, memang sangat bagus jika yang lain juga jalan. Jadi kalau misalkan teman-teman menghadapi, "Ah, saya mau matiin lah iklan pencarian, nggak usah," saya rasa itu hasilnya nggak akan optimal. Jadi iklan pencarian, dan pencarian, lalu iklan-iklan yang lainnya, Facebook dan lain sebagainya, itu harus berjalan sama iklan produk serupa. Makanya saat ini saya berkesimpulan, iklan produk serupa itu wajib, apalagi yang sudah ada penjualan. Nah, karena itu wajib, makanya PR saya adalah mencari penjualan. Karena memang ketika, ya, seperti saya bilang tadi, ketika ini pecah telur, 2 hari yang lalu tiba-tiba ada impression dari si iklan produk serupa ini. Lalu selanjutnya, karena saya tahu itu fail, jadi saya nyalain iklan pencarian. Alhamdulillah pecah telur. Ini pecah telur di hari kedua apa ya? Karena saya melihat iklan produk serupa pelan-pelan dinaikin bidnya ternyata gagal. Alhasil ya udahlah, saya langsung aja saya otomatisin, dan alhamdulillah langsung pecah telur di hari kedua. Ini hasilnya
Nah, ini penjualannya cuma 70.000, keluar uang 20, iya 20.000, yang ngeklik 46. Alhamdulillah, jujur sampai saya sujud syukur karena memang pecah telur itu rasanya luar biasa, walaupun walaupun ya nominalnya nggak seberapa sebetulnya, cuman ya luar biasa, artinya ada orang yang mau sama produksi toko baru ini ya, alhamdulillah. Oke, itu pecah telur dan ternyata saya menemukan karena saya pasang otomatis, saya nggak lihat dulu keyword, nggak riset dulu keyword, tapi saya lihat judul ternyata ada yang jomplang nih teman-teman. Padahal tiga produk ini sama, jadi ada produk yang ini sama ini ternyata jomplang. Yang atas ini dilihatnya lebih banyak alias impressionnya lebih banyak. Alhasil di hari keberapa saya rubah yang dua ini jadi mirip-miripin sama judulnya sama yang ini, dan hasilnya jadinya hampir nyusul nih. Jadi hampir setara. Bisa dilihatnya per 1 minggu terakhir atau per tanggal 1 nih ya. Nih tiga produk ini, nah yang koko abu ini dilihatnya 80, yang navy 25, yang hitam 15 karena memang judulnya saya bedain. Ini namanya A/B test. Lalu pas saya udah rubah, nyamain sama yang warna abu tadi, nah dilihatnya justru yang abu ini malah kalah sama yang navy ini. 63, 83, yang ini yang 37 mungkin akan saya rubah lagi. Jadi ini evaluasi kurang kelihatan ya. Jadi ini evaluasi judul produk. Saya biarin dulu pakai iklan otomatis. Oke, alhamdulillah pecah telur. Lalu target saya sebenarnya sekarang nggak langsung dapat 100 order, enggak, tapi target saya adalah pengunjung 100 dulu per hari per produk. Sekarang untuk produk yang ini yang ngeklik aja kemarin atau seminggu terakhir deh ya. Seluruh produk tuh cuma 46 klik nih seminggu terakhir. Harapan saya target awal itu adalah dapat 100 klik per hari atau 100 view per hari tiap produk. Target saya itu dulu. Mudah-mudahan bisa tercapai. Caranya gimana saya juga belum tahu pasti. Intinya yang penting view dulu deh, nanti mikirin penjualan setelah itu. Kalau misalkan view-nya sudah stabil, baru saya akan mikirin gimana orang pada mau beli. Kalau ternyata sambil mengejar itu orang pada beli, ya alhamdulillah. Tapi saya ngejar view dulu, 100 view per hari per produk. Atau satu produk dulu deh. Kayaknya satu produk dulu. Kalau dalam waktu seminggu, satu produk dulu, 100 view per hari agak apa ya, agak mungkin. Oke, lalu selanjutnya saya akan menahan perih boncos. Jadi ini pasti boncos. Ini keluar uang 20.000, sedangkan omsetnya cuma 70.000. Saya akan menahan perih dulu. Dan tapi sebenarnya perihnya juga nggak seberapa perih karena saya cuma rugi sekitar 20 ribuan gitu. Saya nggak tahu gimana cara naikin si impressionnya. Eh, Padahal ini sudah otomatis. Jadi apa yang akan saya lakukan, saya tetap evaluasi produk judul, siapa tahu ada yang jomplang seperti tadi, dan mungkin saya akan tembak FB Ads. Mungkin akan saya tembak FB Ads, saya mau daftar dulu SIPAS, karena kalau yang ini belum ada SIPASnya. Ini akan saya daftarin SIPAS, lalu akan saya tunggu dulu, biarin dulu, karena ini kan pencarian otomatis ya, yang pencarian otomatis, yang produk serupa juga otomatis. Harusnya kalau misalkan ada penjualan atau orang ngeklik lalu klik likes, harusnya pelan-pelan jadi bagus secara otomatis. Harusnya gitu, teorinya gitu. Tapi harus disokong juga dari eksternal kayak FB atau Instagram dan sebagainya. Ini saya lagi ngulik-ngulik. Selagi itu saya akan mulai optimasi Lazada dan Tokopedia. Jadi ibarat kata kalau yang Shopee ini saya wait and see. Jadi wait and see dulu untuk seminggu ke depan. Targetnya adalah 100 pengunjung per hari untuk satu produk aja. Oke. Lalu saya rasa itu aja sharing singkat ini. Mungkin teman-teman mengalami hal yang sama ketika iklan produk serupa ternyata nggak ada impressionnya. Ternyata saya juga mengalami. Jadi saya mohon maaf bagi yang sudah saya sarankan untuk segera aktifkan produk serupa. Ternyata memang nggak seindah yang dikatakan. Karena wajar aja kalau toko saya yang sebelah yang satu lagi kan memang sudah Shopee Mall, ulasannya sudah banyak, pengikutnya sudah banyak. Makanya iklan produk serupanya memang jos banget. Tapi untuk yang toko-toko baru sepertinya memang iklan produk serupa ini bakal fail.
Tapi nggak apa-apa, jalankan aja terus sambil mencari, orderan-orderan dari iklan-iklan yang lain atau jalur-jalur yang lain. Oke, sekian, jika teman-teman suka tolong subscribe channel ini. Jangan lupa insyaallah di food vlog ini akan saya, upload tiap hari Rabu malam ya, insyaallah. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.